Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Wulandari dengan NPM 201883000030. Saya di sini dari mata kuliah Profesi dan Kepribadian Guru dengan dosen pengampu Bapak Syafaat Ariful Huda MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang yang pertama, apa itu profesi dan kepribadian guru, dan yang kedua ada kenapa kita harus belajar profesi dan kepribadian guru. Yang pertama, profesi dan kepribadian guru. Jadi yang pertama, profesi itu apa sih? Jadi profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Nah, ciri-ciri profesi itu seperti ada standar untuk kerja, lembaga pendidikan khusus untuk menghasilkan pelaku profesi tersebut, lalu ada etika dan kode etik profesi, dan ada lagi pengakuan dari masyarakat. Sedangkan pengertian profesi guru disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pasal 1 disebutkan bahwa pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, berdasarkan ciri-ciri suatu profesi, setiap profesi tentunya memiliki kode etik yang diatur sebagai pedoman tingkah laku orang yang bertindak sebagai pelaku profesi tertentu. Begitupun dengan seorang guru. Nah, selanjutnya ada kepribadian guru. Nah, ada beberapa pengertian kepribadian menurut ahli sosiologi, antaranya yang pertama ada menurut Horton tahun 1982. Beliau menyebutkan kepribadian adalah keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen seseorang. Atau menurut Sever Danlam tahun 1998 menyebutkan kepribadian adalah sebagai keseluruhan pola sikap, kebutuhan, ciri khas, dan perilaku seseorang. Jadi kepribadian mencangkup semua unsur baik fisik maupun psikis, sehingga dapat diketahui bahwa setiap tindakan dan tingkah laku seseorang merupakan cerminan dari kepribadian seseorang. Setiap perkataan, tindakan, dan tingkah laku positif akan meningkatkan kepribadian seseorang. Jadi seorang guru hendaknya memiliki kepribadian, antaranya yang pertama ada kepribadian yang mantap dan stabil, yang kedua ada kepribadian berakal mulia, ketiga ada kepribadian yang dewasa, yang keempat ada kepribadian yang arif, yang kelima ada kepribadian yang berwibawa. Nah, sebagai suatu profesi, maka harus memenuhi suatu kriteria profesional yang diatur dalam kurikulum pendidikan guru UPI Bandung tahun 2002, yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama ada fisik, yang kedua ada mental atau kepribadian, yang ketiga ada keilmiahan atau pengetahuan, dan yang terakhir ada keterampilan. Nah, selanjutnya yang kedua, kenapa kita harus belajar profesi dan kepribadian guru? Nah, alasannya agar kita itu dapat memiliki pemahaman dan kemampuan untuk mengembangkan peranan profesional sebagai guru dengan acuan sikap profesional dan wawasan tentang kode etik keguruan dalam melaksanakan tugas. Nah, peranan profesional guru dalam keseluruhan program pendidikan di sekolah itu diwujudkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berupa perkembangan siswa secara optimal. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan
agar guru itu bisa mengembangkan kemampuan profesionalnya, yaitu yang pertama bisa membaca. Jadi, melalui banyak membaca membuat seseorang bisa menyampaikan materi penjelasan dengan baik dan terperinci. Yang kedua ada mendidik siswa seperti mendidik anaknya sendiri. Jadi, seperti kita menyayangi dan memberi perhatian kepada anak sendiri yang bisa kita lakukan kepada peserta didik yang kita ajar. Yang ketiga ada mengetahui dan memahami latar belakang dari siswa-siswa yang kita ajarkan. Jadi, ketika kita bertindak sebagai seorang guru, bisa diperhatikan siswa dan mengerti dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan gitu di kelas. Yang selanjutnya ada disiplin. Nah, disiplin diri itu yang paling penting bagi seorang guru, yang menjadi penentu kegiatan yang akan dilewati per harian, mingguan, maupun kegiatan dalam jangka panjang. Yang terakhir adalah membuat perencanaan. Jadi, membuat perencanaan yang matang mulai dari persiapan mengajar, perencanaan harian, atau hingga jangka panjang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.